Salam saudaraku sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam sukacita bersama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai ayat 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, hingga kami memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan hari ini. Kejadian 32 ayat 13 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, rasa takut merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Kita sebagai orang percaya kadang juga dihantui rasa takut. Tentu saja ini hal yang lumrah. Rasa takut dalam hati kita merupakan pengingat bahwa kemampuan kita terbatas. Kita tidak mampu mengatasi segala hal. Masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi rasa takut itu. Dalam kehidupan Yakub, Allah selalu menyertainya, baik saat dia hidup bersama Laban pamannya, maupun saat meninggalkan rumah Laban pamannya itu. Meskipun demikian, Yakub masih merasa takut. Kehadiran Esau sangat meresahkannya. Peristiwa masa lalu ketika ia merampas hak kesulungan dan berkat untuk Esau masih menghantuinya. Dalam hatinya, Yakub memendam ketakutan besar kalau mengingat ancaman-ancaman Esau di tahun-tahun sebelumnya. Dan ia membayangkan saudaranya itu sedang merencanakan balas dendam. Penyertaan Allah dalam hidup Yakub seolah kurang menjamin keselamatan dirinya. Bayang-bayang kemarahan Esau tampak lebih besar dan menutupi keagungan perlindungan Allah. Yakub memandang masalahnya lebih besar dari Tuhan sang pelindungnya. Dan untuk menutupi ketakutannya, Yakub rela menyebut dirinya hamba dan menyebut Esau sebagai tuan. Tidak cukup sampai di situ, Yakub juga membuat strategi dengan membagi rombongannya menjadi beberapa kelompok. Bahkan Yakub berupaya menyogok Esau melalui rombongan yang membawa persembahan harta benda dan ternak untuk mengambil hati Esau. Layaknya dua sisi mata uang,
Demikianlah perasaan Yakub berkecamuk. Di sisi yang satu dia percaya akan penyertaan Tuhan, namun di sisi yang lain ia takut kepada Esau. Saudaraku, relasi dalam keluarga yang sehat selalu dibangun dari masalah-masalah yang terselesaikan. Baik itu keluarga berdasarkan hubungan darah ataupun keluarga dalam komunitas seperti gereja dan organisasi lainnya. Dalam relasi antara suami istri yang setia dan bertahan sampai akhir, dalam relasi antara orang tua dan anak yang saling menyayangi, hingga relasi anggota gereja dan organisasi yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Di sana kita akan melihat adanya kemiripan bagaimana damai itu terjadi, yaitu karena keberanian untuk menghadapi konflik dan menyelesaikannya. Saudaraku, untuk menciptakan suatu kedamaian di mana konflik atau masalah bisa diselesaikan, seringkali kita butuh proses dan waktu yang sangat lama. Karena ada ego-ego yang harus ditundukkan dan diselaraskan satu dengan yang lain. Bacaan kita ini merupakan sebuah contoh proses penyelesaian konflik dalam Alkitab yang akan membimbing kita dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga. Yakub dalam pengembaraannya terus menggunakan kemampuannya untuk bertahan hidup, sekaligus lari dari permasalahannya dengan keluarga. Dia merasa di atas angin karena sudah diteguhkan sebagai pemilik berkat dan merasa puas dengan hak kesulungannya, meskipun itu diperolehnya dengan cara yang curang. Ada harapan dalam hatinya agar Allah yang penuh kasih memaafkan perbuatannya. Tapi setelah bertahun-tahun, dia sadar bahwa ada kekhawatiran yang mengganjal dalam dirinya. Dia menyadari bahwa tidak akan ada rasa damai di hatinya sebelum dia berdamai dengan Esau kakaknya. Kenyataan bahwa ada konflik yang tak terselesaikan itu membuatnya sungguh ketakutan. Yakub pun mulai mencoba menghadapi masalahnya dengan perhitungan matang. Dia mencoba mengulur waktu dan menggunakan alat-alat rayuan dari miliknya. Namun cara itu gagal. Dalam Kejadian 32 ayat 6, kita mendapati bahwa Esau berniat menemui dia beserta 400 orang pasukannya. Dugaan Ayub bahwa Esau masih menyimpan dendam begitu membuatnya gentar, membuat dirinya akhirnya berdoa dalam ketakutan, memohon pertolongan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa upaya untuk mengatur strategi maupun berdoa dulu sebelum mengalami perjumpaan dengan Esau gagal menenangkan hatinya. Dia begitu sibuk memikirkan keselamatannya, bahkan tidak terpikirkannya lagi bagaimana soal konflik ini bisa selesai dengan baik. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menyelesaikan konfliknya secara berhadapan muka. Setelah semua pasukan dan keluarganya dikirim untuk menemui Esau lebih dulu, kita sama-sama tahu kisah pergumulan Yakub dengan Allah yang tercatat dengan baik dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Di sini kita menyaksikan bagaimana Allah menjumpai Yakub dan mengajaknya bergumul untuk merendahkan hati Yakub dan membuatnya sadar bahwa tatap muka untuk menyelesaikan konflik adalah hal yang tak terelakkan. Bahkan Allah sendiri yang berinisiatif memulai pergumulan itu, langsung melawan Yakub. Saudaraku, seperti yang dialami oleh Yakub, kita pun seringkali memilih untuk lari dan tidak mau mencari solusi pemulihan atas masalah atau konflik yang kita hadapi. Ada kalanya kita percaya kepada Tuhan, namun pada saat menghadapi situasi, waktunya untuk berdamai, kita seringkali malah merasakan takut dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Ada sebuah kisah tentang konflik antara dua orang remaja. Andi merasa tidak tenang hidupnya karena punya masalah dengan seorang temannya Budi. Saat itu Andi masih remaja dan Budi berumur 5 tahun di atasnya. Suatu ketika
Saat mereka bermain bola, terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Andi tidak mampu melawan Budi dengan tangan kosong. Meskipun perkelahian itu sudah dilerai oleh teman-teman mereka dan permainan sepak bola itu dilanjutkan, rupanya Andi masih menyimpan amarah. Saat permainan bola itu masih berlangsung, Andi tiba-tiba berlari ke arah Budi sambil memegang batu bata di tangannya. Dan dari arah belakang, Andi memukulkan batu bata itu ke kepala Budi bagian belakang. Seketika itu juga, Budi jatuh tersungkur. Dia pingsan. Karena tidak juga siuman, teman-temannya membawa Budi ke rumah sakit yang tidak jauh dari situ. Budi dirawat di rumah sakit itu karena mengalami gegar otak ringan. Sampai 3 hari lamanya ia dirawat di rumah sakit itu. Sementara setelah kejadian pemukulan itu, Andi lari entah kemana. Dia pun tidak pulang ke rumahnya. Orang tua Andi telah mengetahui kejadian tersebut. Masalah biaya rumah sakit telah ditanggung oleh orang tua Andi, namun Andi tidak juga pulang ke rumahnya. Dan orang tuanya, bahkan juga orang sekampung mereka, tidak mengetahui keberadaan Andi. Seminggu kemudian, Andi pulang ke rumahnya diantar oleh kerabat mereka dari luar kota. Rupanya Andi sangat ketakutan karena menyangka Budi telah tewas olehnya saat itu. Ia lari keluar kota ke rumah kerabatnya. Sejak saat itu, jika Andi melihat Budi dari kejauhan, dia langsung menghindar, bahkan sembunyi. Padahal sesungguhnya Budi atas nasihat orang tuanya dan para pelayan gereja tidak pernah menaruh dendam sedikit pun untuk mencelakai Andi, membalaskan perbuatannya. Andi selalu tidak tenang hidupnya. Ia dihantui rasa ketakutan terhadap Budi. Ia tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan. Namun dia tidak punya keberanian menemui Budi untuk meminta maaf. Andi takut kalau Budi akan memukulnya dan menyiksanya. Apalagi tubuh Budi sangat kekar. Kepalan tangannya pun besar menakutkan. Sama seperti Yakub, Andi pun berdoa memohon agar Tuhan memberikan keberanian kepadanya untuk menemui Budi dan meminta maaf. Agar dapat menemui Budi, Andi meminta tolong orang tuanya untuk berbicara dengan Budi dan kedua orang tuanya tentang niatnya untuk meminta maaf kepada Budi. Setelah itu mereka membuat janji temu dan Andi terus berdoa sebelum hari itu tiba. Berdoa membuat Andi jauh lebih tenang. Kuasa doa itu sungguh mengagumkan. Hari pertemuan pun tiba. Dengan berbagai perasaan yang berkecamuk dalam hatinya, Andi melangkah ke rumah Budi didampingi kedua orang tuanya. Pertemuan hari itu menghasilkan sebuah perdamaian antara Andi dan Budi. Saudaraku, kabar baik dari cerita ini dan juga pengalaman hidup Yakub menjadi bukti bagi kita yang mungkin juga mengalami dan merasakan apa yang menjadi ketakutan dan beban Andi juga Yakub. Bahwa kita bisa menang atas konflik. Masalah kita bisa dipulihkan. Dalam menyelesaikan setiap masalah hidup, yang kita butuhkan adalah sebuah ketenangan, bukan kepanikan. Panik tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ada 3 langkah yang sebaiknya kita lakukan agar kita tetap tenang dalam berbagai situasi. Yang pertama, ingatlah, kita punya Allah yang luar biasa. Seringkali kepanikan dan ketakutan itu muncul karena kita lupa bahwa kita punya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita mengira harus berjuang sendirian di dunia ini, dan semua yang terjadi bergantung pada apa yang kita lakukan. Padahal hidup kita tidak dapat lepas dari campur tangan Tuhan. Kita hanya perlu melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Yang kedua, kuasai diri dan berdoalah. Akan lebih sulit mengerjakan sesuatu dengan maksimal jika kita panik.
Maka selain menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita juga harus belajar menguasai diri. Menjadi tenang adalah sebuah pilihan. Dengan kata lain, kita dapat memutuskan sesuatu yang lebih baik jika kondisi pikiran kita tenang. Berdoa merupakan cara terbaik untuk mendapatkan kondisi pikiran yang tenang itu. Yang ketiga, menyusun strategi atau rencana. Strategi yang tepat akan memberikan hasil yang luar biasa. Mintalah hikmat kepada Tuhan jika saudara bingung bagaimana harus menyusun strategi. Saudaraku, setelah berdoa, Yakub tidak hanya berdiam diri. Kita menyaksikan bagaimana Yakub mengatur strategi, mengirimi hadiah untuk Esau sebelum mereka bertemu. Tujuannya adalah untuk melunakkan hati Esau, agar Yakub terluput dari kemarahannya. Saudaraku, tanpa ketenangan, kita akan sulit berpikir jernih dan sulit bertindak secara maksimal. Jadi percayalah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kuasai diri dan berdoalah, lalu susun strategi untuk menyelesaikan masalah kita. Meskipun sudah melakukan 3 langkah itu untuk mencapai ketenangan, kita tidak akan dapat sepenuhnya tenang sebelum melaksanakan langkah yang terakhir, yaitu masalah harus diselesaikan, bukan dihindari, apalagi dianggap tidak ada. Oleh karenanya, kita harus melakukan perjumpaan langsung dengan pihak yang bermasalah dengan kita. Perjumpaan untuk melakukan perdamaian. Masalah atau konflik tidak akan selesai tanpa ada perjumpaan langsung. Dalam kisah Ayub dan Esau ini, akhirnya kita mengetahui bahwa semua prasangka dan dugaan Ayub atas kemarahan dan dendam Esau terhadap dirinya tidak benar sama sekali. Pada pasal 33 ayat 4, Esau justru berlari menjumpainya. Dia mendekap, memeluk, dan mencium Ayub adik kembarnya itu. Mereka berdua menangis. Air mata mereka tertumpah. Itu adalah air mata cinta dan kasih sayang. Kakak beradik kembar itu pun berdamai. Akhirnya, semua menjadi lebih baik. Saudaraku, dari khotbah ini, setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita renungkan. Yang pertama, jangan pernah terlalu takut dan khawatir dalam menghadapi konflik atau masalah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara hidupmu. Kedua, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri dalam menghadapi konflik atau masalah. Selalu andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan turut campur tangan menyelesaikannya. Ketiga, jangan pernah lari dari konflik atau masalah. Hadapi dan selesaikanlah masalahmu. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Di dalam Tuhan semua pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada pendamaian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari rasa takut, dari rasa khawatir, dan mengingatkan kami selalu bahwa kami memiliki Engkau, Allah yang baik, Allah yang memelihara kami, sehingga kami tidak patut untuk merasa takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Bapa, jika kami menghadapi permasalahan, konflik, persoalan, baik dengan keluarga maupun sesama kami memohon Tuhan menjamah kami, memberi ketenangan kepada kami, dan memberi hikmat pada kami, agar kami mampu mengatur rencana strategi untuk berdamai dengan orang yang berseteru dengan kami itu. Karena firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami tidak akan tenang dalam hidup jika kami masih memiliki musuh. Tapi kami harus berdamai dengan mereka, agar kami boleh menjalani hidup dengan penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya
Tuhan melindungi kita senantiasa dan memberi kita sukacita. Salam sehat, Salam.